Hai guys, bertemu kembali kita di video pembelajaran materi kelas 10 KD 3.3.3. Judulnya Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Come on, ikuti video berikut ini. Adapun peta konsep pembelajaran kita kali ini adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Kita awali dengan pengertian partisipasi politik, landasan dasar hukum partisipasi politik di Indonesia, pengertian masyarakat politik, ciri-ciri masyarakat politik, dan bentuk partisipasi dan perilaku politik warga negara di berbagai lingkungan. Partisipasi politik itu dipandang berdasarkan secara umum. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar kegiatan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Sedangkan menurut Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Lanjut dengan pengertian partisipasi politik menurut para ahli. Menurut Herbert McCloskey, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dari mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Sedangkan menurut Norman H. New dan Sidney Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui nama seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Next, partisipasi politik itu merupakan penentuan sikap dan keterbatasan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 1. Mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi. 2. Ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Guys, kita lanjut dengan masyarakat politik. Masyarakat politik ialah masyarakat yang memiliki kesadaran tentang arti politik atau masyarakat yang merasa bahwa partisipasinya dalam kehidupan bernegara sebagai warga negara menjadi amat penting untuk kehidupannya. Masyarakat politik juga adalah penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Masyarakat politik bisa dalam bentuk lembaga suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Dan masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Yaitu landasan dan dasar hukum partisipasi politik di Indonesia. Tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, undang-undang, Perpu, TAP MPR, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yaitu ciri-ciri masyarakat politik.
Yang pertama tentunya dapat menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, membangun budaya politik yang demokratis. 3, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Yang berikutnya adalah patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Next yaitu adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap pertambangan dan keadaan negara dan bangsanya. Yang terakhir yaitu cirinya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Oke, tentunya kita mempelajari tentang bentuk partisipasi politik. Menurut Almond, bentuk partisipasi dibedakan menjadi 2, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Sedangkan partisipasi politik konvensional adalah 1. Pemberian suara atau voting, 2. Diskusi politik, 3. Kegiatan kampanye, 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5. Komunikasi individu dengan pejabat politik atau administratif. Oke, bentuk partisipasi politik. Yang pertama tadi adalah konvensional. Merupakan bentuk partisipasi yang lazim dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kondisi yang umum. Misalnya pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah non-konvensional, merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar kebiasaan atau kondisi yang umum terjadi. Misalnya, pengajuan petisi, demonstrasi, tindak kekerasan politik terhadap harta benda atau perusakan, pengeboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi, kudeta, dan lain-lain. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau warga negara dalam sistem politik di Indonesia? Ada 3 tingkatannya. Yang pertama, partisipasi inisiasi atau initiation participation. Partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek. Yang kedua adalah partisipasi legitimasi atau legitimation participation. Partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi eksekusi atau execution participation. Partisipasi pada tingkat pelaksanaan. Next guys, yaitu bentuk partisipasi dan perilaku politik. Ini dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara ada kesadaran tentang partisipasi dan perilaku politik, maka partisipasi politik tersebut akan berkembang dengan baik. Nah, kita akhiri video pembelajaran kali ini tentunya dengan tugas mandiri. Ada 2 tugas. Yang pertama, buatlah contoh-contoh partisipasi politik yang ada di bangsa dan negara, B. masyarakat, C. sekolah, D. keluarga. Masing-masing 3 contoh dan gambar yang mendukung tentunya. Yang kedua adalah tuliskan dasar hukum dan landasan konstitusional pelaksanaan partisipasi politik di Indonesia secara jelas beserta keterangannya. Oke guys, demikian pertemuan kita di video pembelajaran ini. Semoga memberikan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih jelas. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Ciao.